Dengan modal apa? Kau tafsirkan kata manusia di situ mengarah pada Yesus. Silakan. Nah, makanya saya tanya balik sama kamu. Kalau selain Yesus kira-kira siapa yang jadi daging? Semua dasarnya manusia jangan di kau atas balik bumi tanya ini balik, kau berjawab diciptakan dasarnya jadi apa? daging. Kan Anda bahwa bukan Yesus. Sekarang saya tanya Anda, selain Yesus kira-kira siapa yang menjadi daging? Loh, kau nggak daging rupanya. Kardus kau kardus. Bukan yang firman itu, yang firman jadi manusia itu. Kau jadi bukan dari firman Bapa rupanya kau, dari firman Guys, Bapa. Anda ini salah. Ini kan Anda salah salah kostum. Jadi begini Faruk, yang Yohanes 1 ayat 14 itu, Yohanes 1:14 kan firman jadi manusia. Anda menolak kalau itu bukan, bahwa itu bukan Yesus. Nah, kalau menurut Anda, kalau itu bukan Yesus, kira-kira siapa? Itu tugas kau yang menafsirkan liar. Anda Kau sendiri nggak katakan bisa jawab. Madis itu nggak perlu Izin, kujuk Bang tafsir Faruk. lagi, Dinda, dengar ya. Aku tidak Izin, perlu izin. menafsir lagi. Jelas di situ Bang Faruk. dikatakan firman menjadi manusia. Ya, Anda kan nolak. Anda kan nolak bahwa itu bukan Yesus. Tuhan itu berfirman menjadikan manusia, menciptakan manusia. Siapakah firman itu yang telah jadi manusia? Semua manusia yang di atas bumi ini. Ah, salah. Anda salah. Izin Bang Faruk, Anda salah, bukan itu. Bang Faruk, aku tengahin sebentar. Itu Yohanes 1 itu bukan tujuannya kita ini. Bang Yunato, dengarkan Bang Ya. Yunato. Nah, Giliranmu sekarang jawab pertanyaan Bang Faruk. Atas dasar apa kau katakan Yohanes 1:14 itu adalah Yesus? Silahkan jawab. Pakai data, Bang. Bosan kami dengar kau muter-muter, Bang. Bang Faruk sudah jelaskan pakai data. Dia sudah menjelaskan secara detail tadi dari original text. Sekarang kau ditanya. Jangan kau tanya balik. Buka datamu. Apa dasarnya kau mengatakan Yohanes 1:14 di situ, manusia di situ adalah Yesus? Dasarnya apa? Silahkan. Bro, Yohanes 1 ayat 14 tidak perlu Anda tafsir kemana-mana. Di situ jelas firman menjadi manusia. Jangan dulu potong. Aku menanya, Ini orang lagi bicara. Bang Faruk bertanya. Iya, Kami bertanya. saya mau jawab Apa ini. Apa dasarmu? Dasarmu apa mengatakan 1 Yohanes 14 adalah Yesus? Apa dasarmu? Silahkan. Dasarnya. Makanya kau diam, saya lagi bicara. Ini Yohanes 1 ayat 14 ini kan ini sebenarnya penggenapan nubuatan daripada nabi-nabi terdahulu bahwa akan datang Mesias. Ya. Nah, itulah ketika Allah menjadi manusia, maka itu dibilang firman menjadi manusia. Nah, sekarang kan pendapat kami orang Kristen bahwa firman menjadi manusia itu adalah Yesus. Namun Faruk menolak bahwa itu bukan Yesus. Nah, menurut Faruk itu siapa? Pendapat ternyata Kristen. Iya, pendapat kami orang Kristen. Tidak ada datanya. Pendapat kami orang Kristen. Udah jelas. Pendapat Kristen hanya pendapat Kristen. menyenangkan hati teman-teman Kristen. Pendapat Kristen rumah. Jujur gitu lah kalau tadi jujur. Ya, saya tidak bisa jawab. Kalau Anda menolak bahwa Yesus bukan firman yang jadi manusia itu bukan Yesus, sekarang saya tanya balik sama Anda, lalu siapa itu? Kau baca aja deh paham kau yang mengarah kepada manusia. Dengar. Di sini Tuhan berfirman jadilah cakrawala, maka cakrawala jadi. Tuhan berfirman jadilah langit dan bumi, maka jadilah langit dan bumi. Tuhan berfirman jadilah manusia dalam bentuk daging, jadilah manusia. Ngapain lagi kau tafsirkan ketika di situ dikatakan firman telah menjadi manusia? Firman sudah menjadi manusia. Makanya aku bilang iman Oten ini, cara berpikir Oten ini sengklek pemikirannya. Sesuatu Faruk, yang jelas eksplisit tertulis di Bibel kau coba tafsirkan sesuai dengan hawa nafsu kau. sebenarnya yang menafsir sesuai hawa nafsu itu kamu. Yang disampaikan oleh bapak-bapak gereja. Maka muncul pertanyaan dalam hati pribadiku dulu ketika Kristen, sebenarnya yang kau tuhankan siapa? A. Bapak, B. Yesus, C. Paulus, atau D. bapak-bapak gereja? Dengar ini sedikit lagi, Dinda, ini sedikit lagi. Saya tidak percaya kalau kau Kristen. Dengar dulu Dinda, terserah kau. Jangankan aku, Yesus saja nggak kau percaya, apalagi aku, Bang Ayer.
Dan Yesus pun dari kitab Matius sampai dalam kitab Lukas tak pernah mengatakan dirinya adalah firman. Tidak pernah. Ketika dia sudah dilahirkan Maria sampai dia terangkat ke langit seperti apa tertulis dalam kitab Lukas tadi 22:64 tadi. Yesus itu gak pernah berkata, akulah firman yang telah menjadi manusia. Gak pernah. Cair roh. Gak pernah. Kalian aja yang ngarang-ngarang. Makanya aku bilang, sebelum kau turun ke meja diskusi, kau belajar membaca dulu. Jelas tertulis di situ MA, MA, NU. Tapi kamu tidak, FI, Faruk, kamu SI, tidak bisa tidak jawab pertanyaan saya dari tadi. Faruk, dari tadi pertanyaan saya kau tidak bisa jawab. Kan saya cuma tanya yang simple, kamu tidak bisa jawab. Ya. Kan saya tanya sama Anda menolak bahwa Yesus itu bukan firman yang jadi manusia. Sekarang saya tanya, kalau bukan Yesus siapa dia itu? Yesus itu, Dinda dengar ya, Yesus itu bahagian dari manusia yang telah dijadikan Tuhan melalui firman. Berputar lagi dia. Ya kok berputar lagi? Yesus manusia enggak? Manusia. Dia sendiri kan Memang sama yang nolak Yesus manusia. Yesus memang manusia. Itulah yang tadi di Yohanes 1 ayat 14 itu, firman jadi manusia, makanya Yesuslah jadi manusia. Tidak serta-merta, dengar Dinda, tapi tidak serta-merta khusus bagi Yesus. Aduh, Firman lalu jadi siapa? manusia itu, ya dengar dulu Dinda. Firman jadi manusia itu, ya, itu menyangkut seluruh manusia, bukan hanya Yesus. Jadi di situ tertulis firman jadi manusia, bukan firman menjadi Itu Yesus. penciptaan itu, Faruk, sudah berjalan. Yesus kan datangkan, nama Yesus itu ada kan di abad-abad pertama tahun Masehi, muncul nama Yesus. Tetapi sebelum-sebelumnya proses penciptaan manusia sudah banyak. Manusia sudah beranak cucu. Yesus datang sudah penuh itu bumi. Lalu Anda mengatakan bahwa firman jadi manusia, yaitu yang kita-kita ini, Anda keliru. Anda menafsir sesuatu yang tidak benar. Jadi tidak logis Anda mengatakan bahwa firman jadi manusia ditujukan kepada kita-kita ini. Sementara firman itu sebelum turun kepada Yohanes, manusia sudah penuhi bumi. Bagaimana caranya Anda mau mengatakan kita-kita inilah yang firman yang dimaksud? Anda keliru. Jadi pertanyaan saya, kalau Anda mengatakan bahwa itu bukan Yesus, lalu siapa? Bang, santai. Santai bang ya, jangan kau teriak-teriak lah, diskusi baik-baik. Coba kau lihat Kejadian 1:3. Kejadian 1:3 bang, berfirmanlah Allah, jadilah terang. Terang itu pun jadi. Jadi segala sesuatunya itu ya berfirman Allah itu jadi terang. Apa yang menuhankan terang? Bentar, kau diam, kita kan jawab. Kau mau jawaban nih, saya kasih data ya. Saya kasih data. Nih bang ya, ketika nih cara belajar begini, izin host Bang Paru besar dikit nih, ini bang, ini cara belajar begini, jangan cuma kau mengimani firman. Ketika Yesus berkata firman yang engkau sampaikan, apa di situ harus Yesus yang engkau sampaikan? Yesus itu bukan firman tapi hasil dari firman. Nih kita lihat dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel, ini malaikat disuruh. Malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria berkata, salam hai engkau yang dikaruniai Tuhan. Salam hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau. Belum ada Yesus ya. Tuhan menyertai engkau. Maria terkejut dengan perkataan itu, bertanya dalam hatinya, apa arti salam itu? Ketika malaikat itu bertanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan. Inilah yang disampaikan oleh malaikat. Nah dia, sesungguhnya engkau akan mengandung. Mana dia? Kok lari ke sini? Kok lari ke Markus? Sorry. Kok Lukas lari ke Markus 1. Jadi ketika malaikat mendatangi Maria, Yesus belum ada nih. Sesungguhnya kelahiran Yesus ya.
Nih. Bunda, firman itu ketika Bentar, ini dulu, Bang. Bang, ini dulu, sebentar dulu. Bang, sebentar, diam dulu. Makanya kau nyimak biar kau pinter. Sesungguhnya ini malaikat yang ngomong ya, malaikat yang ngomong kepada Maria, sesungguhnya engkau akan hamil, akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki dan engkau bernama dia Yesus. Inilah firman yang disampaikan malaikat kepada Maria. Ini firman dari Tuhan. Kenapa? Karena dia mengaku di sini aku diutus. Nih, Allah menyuruh malaikat pergi ke dia disuruh menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota menemui Maria. Kemudian malaikat itu menyampaikan, sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Ini firman atau perkataan Tuhan yang disampaikan ulang oleh Gabriel kepada Maria. Maka di Yohanes 1:14 firman itu telah menjadi manusia. Bukan firman itu Yesus, nggak ada. Firman itu telah berproses 9 bulan dalam perut Maria. Inilah firman ini yang dari Tuhan. Perkataan Tuhan atau firman Tuhan disampaikan malaikat Gabriel kepada Maria. Yohanes 1:14 firman itu telah menjadi manusia. Berproses menjadi, ada kata menjadi, berproses 9 bulan. Akhirnya lahirlah manusia Yesus ini. Tapi ini firman ini, perkataan dari Tuhan yang disampaikan ulang oleh malaikat kepada Maria. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ini firman atau perkataan Tuhan nih. Kenapa saya bilang begitu? Karena malaikat Gabriel ini disuruh oleh Allah menemui Maria menyampaikan ini. Kemudian Yohanes 1:14 firman itu telah menjadi manusia. Bukan berarti firman itu adalah Allah itu sendiri, tapi hasil atau kehendak atau kalimat perintah dari Tuhan ini sudah menjadi manusia. Begitu cara memaknai firman. Makanya kalimat Kejadian 1:3 berfirmanlah Allah jadilah terang. Terang itu pun jadi. Jadi kalau di dalam Islam itu Allah berfirman innama amruhu iza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya apabila Allah hendak menciptakan sesuatu Allah hanya berkata jadi maka jadilah, kun fayakun. Bukan berarti Allah itu sendiri adalah firman atau firman itu adalah perwujudan dari Allah itu sendiri, bukan, tapi hasil dari kalimat perintah dari Tuhan. Makanya maka Yesus itu menerima firman yang engkau sampaikan, Yohanes 17:8 yang dibawa tadi Bang Faruk ya. Segala firman yang engkau sampaikan telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Yohanes 17:3. Sebab mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus yang engkau utus. Yesus mengaku utusan. Kemudian Yohanes 3:34, sebab siapa yang diutus Allah, dialah menyampaikan firman Allah. Kita lihat apa itu kerjanya utusan ya. Kita masuk di Yohanes, salah memaknai tentang firman. Kalian bilang firman itu adalah bagian dari Allah itu sendiri yang menjadi manusia, enggak. Kalimatnya Allah itu, kalimat perintah Allah itu telah berwujud menjadi manusia. Kalimat perintah Allah itu telah berwujud menjadi cakrawala. Apakah ada orang Yahudi menuhankan cakrawala? Tidak ada, karena dia sadar itu bukan Tuhan. Nih, di Yohanes 17:3 Yesus mengaku dia utusan. Apa itu utusan? Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Nah, coba baca Yohanes 13. Mak, coba baca dulu Yohanes 3 ayat 13. Iya, sabar. Iya, kita ke situ, Bang. Ini dulu selesaikan satu-satu ya, Bang ya. Sebab siapa yang diutus? Ini dia utusan. Kan Yesus di Yohanes 17:3, dia mengaku utusan. Apa kerjanya utusan? Utusan itu adalah menyampaikan firman nih. Apa yang engkau sampaikan kepada aku telah kusampaikan kepada mereka. Di Yohanes 17:14, segala firmanmu telah kusampaikan kepada mereka dan dunia membenci mereka karena mereka bukan dari dunia sama seperti aku bukan dari dunia. Itu di Yohanes 17:14. Ini Yohanes 3:34, tugasnya utusan itu apa? Dia di Yohanes 17:3 Yesus mengaku utusan. Apa kerjanya utusan? Menyampaikan firman. Makanya Yesus itu penyampai firman atau rasul. Utusan Tuhan, bukan Tuhan. Bunda, kita Yohanes dibaca. Yohanes 13:13. Berapa? 3:13. Yohanes 3 ayat 13. Itu kan tadi sudah lewat. Coba baca di ayat sebelumnya. Yohanes 3 ayat 17. Jadi ini
Berarti udah jelas ya? Udah jelas Yohanes ya? 3:13. Bentar, saya dulu pertegas ini. Jelas ini udah jelas ya bahwa utusan itu menyampaikan firman. Yesus mengaku utusan kan? Udah ngerti nih kan? Siapa yang diutus Iya, Allah? paham. Saya sudah Nabi paham itu. Musa. Bentar bang, Nabi Musa diutus, Rasulullah Nabi Muhammad SAW pun diutus. Tugasnya apa? Menyampaikan firman Allah. Oke ya? Iya, saya Jadi paham. Yesus Iya. bukan Tuhan, tapi dia utusan. Apa tugas Iya. utusan? Menyampaikan firman. Karena dia adalah Rasul Nah, Allah. undur dulu di Apa ayat di mana? 13. Ayat 13. Apa? Ayat 13. Yohanes 3 ayat 13. Coba baca. Yohanes 3 ayat 13. Ini. Yesus menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Apa maksud di sini? Apa Yohanes hubungannya dengan kita 3, bahas Yesus sebagai firman? Yohanes 13 ayat 13. 13. Kau kalau ngomong yang benar, jangan kau kayak orang kesurupan. 13. Kau sebut aku guru dan tuan kan? Nih. Aduh, itu aja yang kalian bawa. Enggak ada lain yang kalian tahu, cuma itu. Nah, Kita saya mau lihat ingin ya. tahu kau mau jawab apa itu. Oke, kita bawa ini ke sini. Nih. Kalau kita lihat ya, di sini kan Tuhan nih, pada dia. Kau sebut aku guru, kabur lagi ya. Sorry. Guru Kau dan- sebut aku guru dan Tuhan. Kita lihat Bible kuno. Ya, Tunggu, Bible baca 2002. genap dulu, kasih genap dulu. Lah Tuhan. Iya, ini sudah diedit, Iya, baca dulu. Tuhan. Baca dulu. Lah. Kan ini sebab tepat katamu akulah guru dan Tuhan. Tapi ini bukan Tuhan, Tuhan. Kamu mau jawab Nih, apa itu? lihat. Makanya diam kau dijawab. Jangan kau pergi di ayat yang tidak berkenan. Ini botol kali kau. Ini 2010 Bible kuno 2010 di sini Bawa dulu junjungan. tuh Yohanes 13 Nih. itu. Kok kau lari ke situ? Ya, ini nih. Kamu menyebut aku guru dan junjungan, bukan Tuhan ya, sebab akulah guru dan junjungan. Biblemu kan editan, Biblemu itu editan. Biblemu itu editan, terbitan jadi dari Tuhan. mana kau baca itu? 2010 nih, 2010 Kau nih, baca dari 2010 nih, dunia Bible mana itu? 2010. Itu ayat dunia Oh, fantasi kita masuk. itu. Kita masuk di originalnya ya teman-teman ya, karena yang nggak ada ilmu dia, kita Kalian masuk ini originalnya. ternyata Bisa pemutar-mutar masuk originalnya, aku balik. diam. Kau Bahaya loh. diam, kita Memutar-mutar- masuk originalnya. Kita masuk Mbak, originalnya ya. Saya dulu bicara, Mbak. Saya dulu bicara. Kau Udah cuma banyak aku bicara, udah banyak aku bicara. Nih, saya masuk originalnya. Putar balik Originalnya firman kita itu buka. mati. Risikonya mati. Lah, Kamu iya putar-putar makanya paus balik. mati. Makanya paus mati. Kamu putar-putar. Paus mati.